Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 6 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 9 ayat 2-10. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau transfigurasi, yaitu Yesus berubah rupa dengan menampakkan kemuliaannya. Peristiwa transfigurasi Yesus tidak terjadi di depan semua orang atau segala bangsa, tapi hanya di depan 3 murid yang dipilih oleh Tuhan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwanya dimulai ketika Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Mari kita renungkan bagian berikut. Ketika ketiga murid diajak naik ke sebuah gunung yang tinggi dan sendirian, yang artinya terpisah dari orang banyak. Gunung punya makna simbol tempat Allah mewahyukan dirinya. Dalam hal ini, pewahyuan atas kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, untuk dapat menyaksikan dan mengalami kemuliaan Tuhan ini, ketiga murid harus memisahkan diri dari orang banyak, dari acara dan kegiatan hidup sehari-hari, dan membiarkan diri diajak Tuhan untuk bersamanya, dekat dengannya. Adegan ini menunjukkan pentingnya mengambil waktu doa dan hening, terpisah dari acara dan kegiatan harian, dan membiarkan diri bersama Tuhan, yaitu untuk kontemplasi. Saudari-saudaraku yang terkasih, tak jarang ada orang yang ketika diajak sejenak berhenti bekerja untuk berdoa, malah menjawab, "Saya itu kalau berdoa ya sambil bekerja. Karena bekerja saya itu menjadi doa saya. Saya berdoa dan bekerja. Bekerja ya berdoa." Tak sedikit orang yang punya pandangan bahwa doa bisa dilakukan sambil bekerja.
Pandangan semacam ini bisa berbahaya kalau akhirnya orang itu sebenarnya malas berdoa atau tidak sungguh-sungguh berdoa. Tentu saja tidak masalah kalau ada orang bekerja sambil berdoa. Tapi jangan dibalik. Jangan berdoa sambil bekerja. Peristiwa transfigurasi hari ini menegaskan pentingnya memberi waktu khusus untuk hening, berkontemplasi, dan mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Hal yang paling ideal, kita berdoa dan berkontemplasi di depan Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus atau dalam adorasi Ekaristi. Memberi waktu untuk hening dan memandang Tuhan yang berubah rupa seperti terjadi dalam Ekaristi sangatlah penting bagi perjalanan iman dan kesehatan hidup rohani kita. Marilah kita menyediakan waktu khusus untuk berdoa dalam keheningan. Allah yang tersamar di Kau sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah. Ku memandang di Kau, hampa lainnya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.